Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang politik dan cinta air dalam perspektif Islam. Kemudian anggota dari kelompok 6 sendiri, yang pertama ada Siti Sofia, kemudian Dede Arna, kemudian Nurizatul Hasanah, dan saya sendiri Muhammad Ali Masyudi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian politik. Menurut KBBI, politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Sedangkan menurut Islam, politik sendiri berasal dari bahasa Arab, al-siyasah, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Dalam hal ini, siasah mencakup dua hal, yaitu cara dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam masyarakat. Kemudian berikutnya sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4 masa pemerintahan, yaitu yang pertama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua masa pemerintahan Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan yang terakhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian masa pemerintahan yang pertama dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menganut sistem politik konsolidasi. Bisa dilihat dari kondisi bangsa Arab dalam wilayah kekuasaan Islam dan bisa dikatakan pada saat itu banyak yang menolak terhadap kekhalifahan Abu Bakar dan bahkan penolakan terhadap Islam. Maka orientasi politik yang dijalankan Khalifah Abu Bakar pertama kalinya adalah melakukan konsolidasi dengan mempersatukan masyarakat Arab dalam kekuasaannya dan dalam keagamaan Islam, serta tetap dalam ajaran menjalankan ajaran agama. Terhadap gerakan ridho atau gerakan kembali ke ajaran nenek moyang mereka, Khalifah Abu Bakar melancarkan operasi pembersihan terhadap mereka dengan melakukan tekanan dan ajakan kembali ke jalan Islam. Namun, ketika mereka menolak, baru dilakukan peperangan. Hal itu juga dilakukan ketika menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau nabi-nabi palsu. Tindakan Khalifah Abu Bakar sendiri melakukan pembersihan, menumpas, serta memerangi mereka. Kemudian yang kedua, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan sistem politik ekspansi. Langkah politik ekspansi merupakan langkah yang paling populer selama pemerintahan Khalifah Umar. Langkah ini harus dilakukan karena pasukan Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Jadi mau tidak mau, Khalifah Umar harus meneruskan langkah tersebut. Khalifah Umar sangat tahu sekali kondisi psikologi pasukan Islam yang punya semangat takwa yang sangat tinggi untuk menyerukan ajaran-ajaran agama ke seluruh penjuru dunia. Selain karena bangsa Arab terbiasa dengan kehidupan berpindah-pindah atau nomaden, penyatuan antara kedua aspek dakwah dan nomaden dari pasukan Islam akhirnya digunakan untuk melakukan ekspansi dan dengan cepat dapat menentukan wilayah kekuasaan Romawi dan Persia satu persatu. Kemudian yang ketiga, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dengan sistem politik sentralistik dan nepotisme. Langkah politik Utsman adalah menyempurnakan pembagian kekuasaan pemerintahan dengan menekankan sistem pemerintahan terpusat atau sentralisasi dari seluruh pendapatan provinsi dan menetapkan juru hitung Safawi. Langkah ini merupakan langkah yang strategis untuk menata administrasi kenegaraan karena makin luasnya wilayah kekuasaan dan makin banyak pegawai dan pasukan yang mendapat gaji. Bahkan pendapatan negara ia bagi-bagikan untuk kepentingan kalangan migran orang Arab di daerah-daerah pendudukan yang jumlahnya semakin meningkat. Kebijakan yang brilian ini saling dimanfaatkan antara Utsman yang memang berasal dari aristokrat Mekah, yaitu Bani Umayyah atau bani-bani yang lain yang ada di Mekah, sehingga dapat dikatakan Khalifah Utsman bin Affan terlalu terikat dengan kepentingan orang-orang Mekah. Kemudian yang terakhir, masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sistem politik syariah.
di mana maksud dari sistem politik syariah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran. Khalifah Ali menegakkan pemerintahan yang adil berlandaskan hukum dengan memecat dan mencabut fasilitas-fasilitas yang diberikan Khalifah Utsman kepada kerabat-kerabatnya di pemerintahan. Oleh karena siasat Khalifah Ali ini, ia menjadi kurang disukai oleh pejabat-pejabat yang ada. Salah satu contoh eh, hal yang dilakukan oleh Khalifah Ali yaitu mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tiada beralasan. Mengenai keterkaitan Islam dan politik. Yang pertama yaitu paradigma tradisional, kedua paradigma sekuler, yang ketiga yaitu paradigma moderat. Next. Paradigma tradisional atau formalistik. Paradigma ini beranggapan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat ketatanegaraan atau politik. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Biasanya negara-negara Islam yang menerapkan paradigma formalistik ini. Yang kedua yaitu paradigma sekuler. Paradigma sekuler menganggap bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Allah kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma moderat atau substantivistik. Kelompok dengan paradigma ini menolak paradigma formalistik dan juga paradigma sekuler. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi Islam mengatur seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Kemudian di sini terdapat perbandingan konsep politik di Indonesia maupun dengan masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini bisa dibilang menganut paradigma tradisional atau formalistik, sedangkan pada politik Indonesia masa kini menganut paradigma moderat atau substantivistik. Pada masa Khulafaur Rasyidin berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan pada masa kini pada politik Indonesia masa kini berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin kekuasaan berdasarkan musyawarah, sedangkan pada politik Indonesia masa kini kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada masa Khulafaur Rasyidin kepemimpinan masih berbentuk kekhalifahan, sedangkan pada politik Indonesia masa kini dipimpin oleh kepala negara yaitu presiden yang dipilih oleh rakyat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem politik menganut politik konsolidasi maupun ekspansi, sehingga ekspansi masih ada sehingga peperangan terjadi untuk menundukkan suatu wilayah. Sedangkan pada politik Indonesia masa kini tidak menerapkan sistem politik ekspansi. Sistem yang dianut yaitu demokrasi Pancasila. Kemudian masa Khulafaur Rasyidin yang kelima yaitu politik juga bertujuan untuk dakwah, menyebarkan agama Islam. Sedangkan pada politik Indonesia masa kini, karena Indonesia bersifat plural, sehingga politik ini tidak bercampur dengan tujuan dakwah. Next. Baik, selanjutnya yaitu rasa cinta tanah air. Cinta tanah air ini biasa disebut juga dengan kata nasionalisme. Nasionalisme ini merupakan sebuah paham kebangsaan dan bentuk kesetiaan tertinggi suatu individu terhadap bangsa dan tanah airnya.
Pada dasarnya, cinta tanah air ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun nilai-nilainya ada dalam Al-Quran. Salah satu contoh nilai dari cinta tanah air yaitu rela berkorban. Di Indonesia sendiri, MUI memutuskan bahwa membela tanah air adalah hal yang wajib. Hal ini didukung juga oleh jargon dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu hubul waton minal iman. Dengan arti perkatanya yaitu hub artinya cinta, al-waton tanah air, min dari dan al-iman iman. Sehingga hubul waton minal iman ini dapat diartikan sebagai cinta tanah air sebagian dari iman. Dalam hal ini, hubul waton minal iman merupakan bentuk penghambaan dan rasa syukur terhadap Tuhan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme, nilai-nilai, spirit kebangsaan, dan agama. Nasionalisme merupakan harga mati sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap dasar negara. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang menggoyahkan rasa nasionalisme di Indonesia, khususnya yang ingin untuk menciptakan negara dengan sistem kekhilafahan. Padahal Indonesia merupakan negara yang Nusantara yang memiliki ciri khasnya sendiri. Next. Seperti rasa cinta tanah air yang bernafaskan Islam bisa kita lihat di salah satu karya anak bangsa yaitu film Sang Kiai. Film Sang Kiai adalah salah satu dokumentasi konsep cinta tanah air bernafaskan Islam. Pada masa penjajahan Jepang, kiai dan ulama bahkan tokoh agama merupakan tokoh yang sangat-sangat berpengaruh di masanya. Bahkan beliau-beliau itu diasingkan di sebuah daerah untuk agar Jepang dapat berkuasa lebih leluasa lagi ketika masa itu. Oke, next. Sampai pada akhirnya terciptalah jargon hubul waton minal iman, yaitu jargon yang diciptakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah serta teman-teman rekan-rekan santri-santri zaman dahulu yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Lalu bagaimana konsep hubul waton minal iman? Oke, next. Konsep hubul waton minal iman diawali dengan adanya Serikat Islam yang dibentuk oleh Budi Utomo. Namun karena sudah lama dan tak terurus lagi, akhirnya digantikanlah oleh peran ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Salah satunya adalah organisasi masyarakat yang sudah kita kenal saat ini, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta golongan masyarakat lain atau tokoh-tokoh atau organisasi masyarakat lain yang bergerak di bidang politik ataupun agama. Oke, next. Oke, setelah itu sebenarnya bagaimana sih asal-usul dari hubul waton minal iman? Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya konsep hubul waton minal iman datang dari pesantren seperti itu. Karena kita sekarang sedang belajar tentang konsep cinta tanah air yang ada dalam konteksnya itu kita ingin mengetahui ya konsep cinta tanah air dalam Islam, maka dari itu ini adalah contoh salah satunya di antara banyak ya, mungkin banyak tapi ini adalah salah satunya, yaitu organisasi masyarakat lain juga menciptakan sebenarnya memiliki konsep cinta tanah air yang berbeda. Tetapi sejatinya konsep hubul waton minal iman itu datang dari kaum pesantren yang khususnya adalah dari organisasi masyarakat yang udah kita kenal ya sampai sekarang, yaitu Nahdlatul Ulama. Pencetusnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari serta Kiai Haji Wahab Hasbullah dan juga rekan-rekan seperjuangannya pada kala itu. Oke, next. Tak sampai di situ saja, jargon itu berkembang menjadi sebuah lagu yang mana lagu ini mengibaratkan sebuah perjuangan yang begitu besar ketika perang melawan Jepang gitu ya. Lagu ini adalah lagu Syubhanul Waton. Sebenarnya lagu Syubhanul Waton ini diciptakan ketika para tokoh-tokoh ulama ini membuat
suatu gerakan gitu ya, gerakan pemuda-pemuda pada kala itu. Yaitu akhirnya diciptakanlah lagu Syubhanul Waton untuk menyulutkan rasa cinta tanah air pada kaum-kaum pemuda serta rakyat Indonesia. Seperti yang kita bisa lihat pada tahun 1934 ya, itu sebelum Indonesia merdeka, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merumuskan lagu Syubhanul Waton ini. Yang kita bisa lihat artinya bahwasanya sangat dalam sekali arti dari lagu Syubhanul Waton yang mengindikasikan bahwasanya rasa cinta tanah air itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan bahkan dalam Islam pun juga diajarkan gitu. Jadi ketika cerita sebelum lagu Syubhanul Waton ini yaitu Hubul Waton, jargon Hubul Waton itu ketika itu ditanya, diaminkan oleh Presiden Soekarno. Nah, pada saat itu Soekarno pun bertanya apakah nasionalisme itu membutuhkan harus dengan identitas Islam. Presiden Soekarno berkata bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata bahwasanya nasionalisme tidak harus kita membangun negara Islam. Nasionalisme dengan kata bismillah saja adalah sudah nasionalisme dengan rasa cinta tanah air seperti itu. Jadi artinya apa? Tanpa kita membangun sebuah negara dengan konsep atau prinsip dasar negara yang baru, kita juga memiliki rasa cinta tanah air yang bernafaskan Islam. Walaupun dengan kata bismillah saja itu sudah mengindikasikan bahwasanya kita cinta terhadap tanah air kita seperti itu. Nah, kembali lagi di lagu ini memiliki arti yaitu Indonesia Biladi, yang artinya Indonesia itu negaraku. Anta unwanul fakhoma, engkau panji martabatku. Kullu mayyatika yauma, siapa yang datang mengancammu, tomi hayyal kohima ama, kan binasa di bawah dulimu. Jadi ini artinya sangat dalam teman-teman, dan ini adalah salah satu lagu yang menjadi penyulut semangat pada saat santri-santri melawan penjajahan gitu ya, penjajahan Jepang maupun ya para penjajah di kala masa itu ya 1934. Seperti itu. Akhir kata dari kelompok kami, tetap cinta tanah air walaupun kita masih banyak kekurangan, tetap cintai tanah air kita dengan prestasi, dengan ilmu yang kita miliki, karena dengan ilmu kita bisa meningkatkan derajat dari negara kita sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ali. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok kami, maka saya tutup untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.